Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, selamat pagi berkah dalam. Saya lihat di sini itu banyak anak-anak yang datang. Anak-anak yang mau hadiah, sini maju. 10 anak ya, yang merasa anak juga boleh maju. Siapa mau maju? 10 anak sini. Ada? 10 anak, yang merasa anak juga boleh wes. Gak apa. Anak-anak? Gak ada yang berani maju? Sini, maju sini. Ada nggak ini? Yang merasa anak juga boleh. 1, 2, 3. Udah. Cek. 1, 2, 3, 4. Ada lagi yang mau hadiah? Yang merasa anak juga boleh maju. 5. Sini, sampingnya Romo sini. Nah, wah cowok semua nih, cocok gini ya. Jadi Romo kabeh. Oh ya, sini ya. Sini ya. Pas. Ada lagi yang mau maju? Perwakilan dari KUR juga boleh. Merasa anak, prodiakon juga boleh. Sini baris samping Romo sini. Samping kirinya Romo. Nah, baris ya. Siapa yang mau hadiah? Angkat tangan. Siapa yang mau hadiah? Ya, pintar ya. Nanti Romo kasih pertanyaan ya. Yang bisa angkat tangan, ya. Yang tidak angkat tangan tidak dapat hadiah ya. Ya. Sudah turun dulu. Pertanyaan pertama. Siapa yang mau menjadi Romo? Yang tidak angkat tangan enggak dapat hadiah. Ayo. Siapa yang mau jadi Romo? Angkat tangan. Mau hadiah enggak? Mau toh? Angkat tangan berarti. Nah. Siapa yang mau jadi Romo besok? Angkat tangan. Mereka angkat tangannya terpaksa ya, supaya dapat hadiah. Ya. Siapa besok yang mau jadi suster? Angkat tangan. Mau jadi suster enggak? Oh enggak ya. Mau dapat hadiah enggak? Mau. Yang dapat hadiah, pengen dapat hadiah angkat tangan ya. Sudah turun. Nah, besok cita-citanya mau jadi apa? Kamu dulu, siapa namanya? Gabriel. Besok cita-citanya mau jadi apa? Oh, jadi prodiakon. Cita-citanya prodiakon. Adik? Roisa. Namanya siapa? Roisa. Mau jadi apa besok cita-citanya? Kameramen. Apa? Oh, kameramen. Oh, mungkin karena lihat banyak kamera ya di sini ya. Kameramen. Nanti ikut tim Komsos Paroki ya. Ya. Adik siapa namanya? Nathan. Besok cita-citanya jadi apa? Pemain bola. Enggak jadi Romo? Oh, enggak. Ya. Adik siapa namanya? Kevin. Ya, cita-citanya pengen jadi apa? Oh, jadi presiden. Luar biasa ya. Adik? Prodiakon sekaligus suster. Oh, prodiakon sekaligus suster. Siapa namanya? Ceris ya. Adik siapa namanya? Samantha. Siapa namanya? Samantha. Besok cita-citanya jadi apa? Dosen. Oh, dosen. Mantap loh, dosen ya. Suster yang jadi dosen juga ada, Adik ya. Adik siapa namanya? Tenda. Ya? Tenda. Besok jadi apa cita-citanya? Polisi. Apa itu? Polisi. Oh, polisi ya, polisi. Tadi siapa nama kamu? Oh, Ceris dari Paroki Bogor. Mana orang tuanya ini? Oh, jauh ya dari Paroki Bogor ya. Pertanyaan berikutnya, masih mau dia ya? Ya, siapa yang di rumah setiap hari berdoa sama orang tuanya? Wah, ngapusi iki mesti. Karena pengen dapat hadiah, angkat tangan semua ya. Ya. Siapa yang di rumah berdoa sama orang tuanya? Wah, pintar, tepuk tangan loh. Berdoa semua ini. Ya. Sudah, pertanyaan berikutnya. Berdoanya apa? Bapak kami atau Salam Maria? Bingung. Berarti ngapusi gitu. Doanya itu biasanya
Oh ya, oh ya, ini Romo ini malah ikut baik ya gue. Doanya, doa rosario. Mau hadiah ya? Sebentar, tunggu sebentar ya. Jangan turun dulu, jangan pergi dulu. Bentar. Romo punya banyak uang. Nanti dipilih ya. Eh, ada 5.000, 50.000, 100.000. Nanti ditutup matanya, ngambil satu-satu ya. Ya, nggak boleh dibuka matanya. Tutup matanya ya. Nggak boleh ngintip ya. Ya wes 5.000 nya. Ya. Nah, nih, nggak usah pilih. Sudah, sekarang dibuka. Dapat berapa itu? Oh, 100.000, luar biasa ya. Oh, 5.000. Ya sudah ya, terima kasih. Besok buat beli cilok atau nanti buat kolektor ya. Ya. Sudah, nanti kalau kurang minta orang tuanya. Pak, Bu, tambahi uang sakunya. Sudah, terima kasih. Bisa duduk. Ya, duduk di mana? Ngapusi cah cilik iki gampang saja ya. Tetapi mereka juga jujur, polos begitu. Nah, saudara terkasih, sebelum saya melanjutkan renungan, saya mau memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman saya. Nanti mereka akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Saya Romo Ale dari Giri Sonta, sebelumnya tugas di Muntilan. Paul and Andreas, can you stand up? Please introduce yourself. Selamat pagi. Nama saya Andreas, saya dari Portugal. That's all for my bahasa English. And I'm here doing the internship program with Ali, Paul, and other 6 Jesuits from different countries. And I feel very welcomed, so thanks for having me here in your country and in your community. Terima kasih. Namanya Andreas dari Portugal, intinya terima kasih, kemudian bisa merasa senang bertemu dengan Bapak Ibu semua. Sekarang sedang menjalani program namanya Tersiat, itu seperti kursus hidup doa lagi atau tentang semangat-semangat Ignatius Loyola. Selamat pagi berkat dalam. Saya Romo Paul dari Uganda. Afrika Timur. So, selamat jumpa. Matur nuwun. Romo Paul dari Uganda, dari Afrika, berkah dalem matur nuwun begitu katanya. Ya. Mereka datang ke Indonesia sejak akhir bulan Januari. Kami bersama-sama di Girisonta bersembilan, ada yang dari Vietnam, Korea, kemudian Filipina. Mereka juga pernah misa juga di paroki Girisonta. Nanti kalau pengen foto bersama ya setelah misa begitu kan, mungkin pertama kalinya ketemu boleh gitu toh. Foto bersama, kemudian nanti minta Instagram juga boleh, minta nomor HP-nya juga boleh. Siapa tahu nanti liburan ke Portugal atau ke Uganda gitu ya. Tidak ada yang tahu ya. Wes yo rasa milih ya. Saudara terkasih, hari ini kita bersama dengan seluruh gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus.
Kita diajak untuk merenungkan tentang iman kita, tentang Ekaristi yang kudus dalam hidup harian kita masing-masing. Kita juga bisa bertanya apa makna atau arti Ekaristi bagi hidup kita masing-masing. Kadang kita datang ke gereja setiap hari Minggu, jatuhnya kalau kita tidak hati-hati pada hanya sikap formalitas, pokoknya ke gereja, tetapi kita tidak mendalami, memahami apa arti dan makna dari Ekaristi. Dan hari ini kita bersama dengan seluruh gereja juga bersyukur bersama banyak anak-anak yang menerima komuni pertama. Kemarin sore di paroki Girisonta itu ada sekitar 53 anak yang menerima komuni pertama. Yang pagi ini datang apakah ada? Oh enggak ada ya, capek mungkin ya. Kemarin sore ada 53 anak menerima komuni pertama dan juga banyak anak-anak di paroki-paroki lain juga menerima komuni pertama pada hari ini ya. Ponakan saya juga menerima komuni pertama pada hari ini. Kita bersama dengan seluruh gereja, bersama dengan mereka juga bersyukur bersama bahwa anak-anak juga dididik oleh orang tuanya. Mereka dididik tidak hanya dibaptiskan tapi juga didampingi dalam iman mereka, termasuk nanti ketika hendak menerima sakramen Krisma. Saudara yang terkasih, merayakan makna Ekaristi, kita juga diajak untuk kembali merenungkan tentang peristiwa perjamuan malam terakhir. Beberapa bulan yang lalu kita merayakan Paskah bersama. Dalam peristiwa perjamuan malam terakhir, inilah peristiwa yang sangat sakral atau kudus. Yesus menetapkan sebuah makna perjamuan kudus atau Ekaristi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, kemudian inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Dan sampai saat ini kita bersyukur bersama boleh merayakan Ekaristi dimanapun kita berada. Dulu ketika saya masih tugas di Papua, 2 tahun saya tugas di Papua, tidak setiap hari Minggu umat itu bisa merayakan Ekaristi. Suatu kali saya ditugaskan pada hari Minggu itu untuk memimpin ibadat di sebuah stasi itu ya. Dari tempat saya, dari Nabire itu harus menempuh jarak sekitar 75 kilo. Saya sukanya menggunakan sepeda motor waktu itu ya. Berangkat jam 5 pagi, kemudian jam 8 itu udah sampai ke stasi gitu ya, karena jalanan juga cukup lancar, tidak banyak kendaraan. Nah, kira-kira yang datang jumlah umatnya berapa? Coba ditebak berapa? 1000, oh banyak sekali 1000 ya. Berapa? 70? Ya terima kasih. Yang datang cuma berapa? 7. Bayangkan menempuh jarak 75 kilo, tetapi yang datang hanya 7. Itu pun juga yang datang tidak serentak sebelum Ekaristi. Ada yang datang setelah bacaan pertama, ada yang datang setelah komuni, ada yang datang setelah lagu penutup gitu ya, rampung misalnya. Tetapi kalau tidak ada Ekaristi, mereka juga tidak merasa diperhatikan oleh paroki, oleh gereja atau oleh imamnya. Jadi meskipun jaraknya jauh juga kita bersama-sama merayakan Ekaristi atau ibadat bersama-sama. Kita bersyukur di tempat ini itu gerejanya dekat, kemudian tempatnya juga lumayan luas, halaman parkirnya juga luas ya. Bayangkan kalau yang datang cuma 7 gitu ya, rasanya gereja itu sepi, ngelangut begitu. Tapi kalau yang datang itu banyak juga kita merasa senang. Artinya apa? Kita juga beriman itu bersama-sama, diteguhkan bersama-sama, kita tidak beriman sendirian. Oleh karena itu ketika kita merayakan Ekaristi juga hendaknya dipersiapkan. Nah, suatu kali saya ditanyai oleh umat begitu, Romo apakah boleh saya itu datang terus komuni terus pulang? Kira-kira boleh enggak? Saya datang komuni terus pulang, boleh enggak? Kenapa tidak boleh? Suatu kali saya ditanya umat, Romo kenapa sih saya harus datang dari awal sampai akhir perayaan Ekaristi? Kenapa tidak datang saja, datangnya mepet, komuni terus pulang gitu.
Kemudian lebih jauh lagi, Romo apakah Ekaristi itu bisa didiskon? Maksudnya ya tidak perlu bacaan pertama, bacaan kedua, langsung bacaan Injil, kemudian doa syukur agung, kemudian terima komuni. Kira-kira boleh enggak? Ya, kita bisa menjawab masing-masing dalam diri kita masing-masing ya, boleh atau tidak, yang jelas ya tidak boleh begitu ya. Lama-lama kita terus semuanya itu serba pengennya di diskon. Di Indonesia itu kan semakin banyak pembangunan jalan tol, jadi kita juga kalau tidak hati-hati pengennya serba cepat. Bahkan juga ada yang mengatakan, Romo kalau bisa ke gereja itu, ke surga juga didiskon. Maksudnya apa? Tidak perlu repot-repot, harus mewartakan kebaikan, kebenaran, pokoknya langsung masuk surga. Ya. Wah kalau seperti itu saya juga mau begitu ya, kita bersama-sama langsung masuk surga. Nah intinya apa? Dalam menyambut Ekaristi juga kita perlu yang namanya persiapan. Dalam ritus Ekaristi juga ada susunannya. Ada liturgi pertama itu doa pembuka, kemudian kita diajak untuk bangun pertobatan, mendengarkan sabda Tuhan dari bacaan perjanjian lama, perjanjian baru, kemudian bacaan Injil, doa syukur agung, kemudian nanti kita akhirnya mendapatkan berkat. Nah, kalau kita datang merayakan Ekaristi dalam situasi yang kemerungsung, kira-kira perasaannya Bapak Ibu bagaimana? Nyaman? Ini misa jam 7:30 gitu ya, kemudian datangnya 7:30 kurang 1 menit. Kira-kira perasaannya bagaimana? Kemerungsung, senang, biasa saja? Kemerungsung ya. Meskipun romo-romo itu kalau misa datangnya mepet-mepet ke sakristi ya, tetapi mereka juga perlu yang namanya persiapan, apalagi romo yang ada di paroki. Saya tugas di paroki Muntilan gitu ya. Kalau bisa itu homili jangan sama antara minggu ini dan minggu depan atau minggu-minggu sebelumnya. Kadang juga itu perlu persiapan yang tidak gampang gitu ya, perlu dipikirkan. Nah, intinya kita juga diajak untuk bersama-sama persiapan, tidak langsung datang, perlu namanya persiapan batin. Maka kalau bisa ya kita tuh semuanya ya datang, jangan mepet-mepet dalam perayaan Ekaristi. Perlu yang namanya persiapan batin. Mungkin datang ke gereja ada banyak masalah ya kita tinggalkan dulu, kita fokus dulu dalam perayaan Ekaristi. Mungkin juga ada banyak beban, mungkin sedang konflik dengan keluarga, dengan suami, istri, anak-anak ya. Hendaknya kita tinggalkan dulu, kita fokus dalam Ekaristi. Kita digabungkan dalam misteri keselamatan Tuhan yang hadir dalam rupa tubuh dan darah Kristus. Tidak hanya sebatas simbol roti dan anggur, tapi tubuh dan darah Kristus. Saudara terkasih, PR anak orang tua kemudian sekarang pada masa sekarang ini salah satunya adalah mengajak anak-anak untuk pergi ke gereja. Apalagi musuh utamanya itu sekarang adalah apa? Handphone. Nah, handphone. Ketika saya di paroki, biasanya sebelum anak-anak menerima komuni pertama itu saya ajak ketemu satu persatu. Kemudian saya tanyai seperti tadi itu, di keluarga sudah berdoa belum? Gitu ya. Ada yang mengatakan sudah, ada yang mengatakan belum. Kemudian saya tanyai lagi, setiap minggu sudah ke gereja belum? Sudah. Terus satu kali ada anak yang menjawab, kamu gereja sendirian atau sama orang tua? Saya ke gereja sendirian. Terus orang tua kemana? Main HP Romo di rumah gitu ya. Kemudian kamu berangkat sama siapa? Ya saya diantar jemput sama orang tua Romo. Jadi orang tua itu cuma ngedrop anaknya gitu ya. Kayak apa ya, diantar terus tinggal begitu ya. Orang tuanya mengantar anaknya ke gereja, tetapi orang tua tidak ikut dalam perayaan Ekaristi. Tetapi saya salutnya adalah anaknya itu rajin ke gereja setiap minggu. Maka ya komuni pertama enggak apa-apa gitu ya, kemudian krisma ya. Yang terpenting juga orang tua itu juga diajak diberikan pemahaman bahwa rahmat sakramen komuni pertama atau Ekaristi itu tidak hanya untuk anak, tetapi juga untuk orang tua yang bersangkutan. Maka ketika anak-anak menerima komuni pertama ya kita itu bersyukur bersama dengan keluarga, bersama dengan orang tua bahwa anak semakin tumbuh dewasa, dimasukkan dalam Ekaristi gitu ya. Tidak cuma terima komuni batuk, tetapi juga benar-benar terima komuni gitu ya, tubuh Kristus. Maka harapannya sebagai orang tua yang memberi contoh yang baik kepada anak-anak.
Zaman sekarang itu anak-anak seringkali tidak mempan ketika hanya diberi pejangan secara lisan. Mereka lebih suka kalau orang tua memberikan contoh yang baik kepada mereka. Saudara terkasih, di tengah tantangan zaman yang semakin tidak mudah ini, semoga kita sebagai keluarga, sebagai orang tua, juga tetap memberikan perhatian kepada iman bagi anak-anak. Tadi semua anak mengatakan pengen jadi romo, begitu kan? Tadi semua anak pengen mengatakan pengen jadi suster ya. Ya, terus saya tanyai ternyata cuma pengen dapat hadiahnya saja ya. Ya lepas dari itu bahwa mereka juga punya cita-cita masing-masing. Tugas kita sebagai orang tua adalah menemani mereka supaya tidak merasa ditinggalkan sendirian. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.